sebutannya ya, saya manut aja dengan dinas. Artinya di sini kita duduk bareng, kita melakukan diskusi, kita membuat kesepakatan. Karena yang diundang di sini tentunya adalah tokoh-tokoh yang minimal nanti bisa mewakili dari yang ada. Saya cerita sedikit. Awal dari kenapa tiba-tiba ide ini muncul, begitu ya. Jadi di awal memang keusilan saya, gitu ya. Jadi saya ini memang saya ini dosen UIN Ibu, Bapak. Tapi saya juga UKM. Kebetulan kami juga bina di beberapa tempat, ya di kabupaten kota yang lain, tapi dengan kelompok yang berbeda. Kalau di Batu kami dampingin Kapotan sama KWT sampai sekarang pada bumdesnya. Di Kabupaten Malang, di Lumajang, di Sumeneb, di Pamekasan, di Sampang, Bojonegoro, banyak yang kami dampingin. Kata kuncinya satu, Bapak Ibu, saya ini dari perguruan tinggi, saya ini mengajar. Jadi pengajar itu biasanya untuk judes ya kalau ngajarin ya, untuk maksa. Tapi karena saya paham, karena saya juga pelaku usaha, saya COVID kemarin juga kena Bapak Ibu karena saya di kayu. Saya adalah kerajinan kayu, sandal dan home decor, juga sekarang saya bikin tas kayu, juga bikin aneka peralatan dari kayu. Saya juga bina teman-teman batik dan sebagainya, saya juga bikin makanan juga. Nah, saya juga terasa pada saat itu. Saya cerita sedikit tentang saya. Usaha saya sudah sampai kemana-mana Bapak Ibu, difasilitasi oleh tidak hanya dinas, karena saya tahu bahwa dinas itu punya keterbatasan anggaran. Dinas itu sangat terbatas SDM dan anggarannya, maka saya berusaha men-challenge diri saya karena saya membawai pada saat itu ada 30 orang kelompok yang harus kami bentuk. Ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, dan termasuk di daerah Singosari, mungkin di bawahnya Arjuna, di baliknya Gunung Malang situ teman-teman kerajinan sandal yang pada saat itu adalah 60 orang bangkrut pada saat ada bom Bali itu ya. Kenapa bangkrut? Kurang 2 hari 2 miliar nggak bisa ditagih pada tahun itu 2008. Bisa bayangin ya, dulu itu gede ya, segitu ya 2 miliar. Kenapa nggak bisa ditagih? Karena nggak punya catatan harus nagih kemana. Karena anaknya, istrinya, dan suaminya yang biasanya transaksi itu meninggal saat PSKP itu. Ya mungkin masih ingat ya ceritanya kali. Nah, kenapa nggak bisa nagih? Karena selama itu nggak pernah ada masalah. Itu awal bisa karena orang kembali dan kok ya serumah turun-turunan PSKP. Nah, dari situlah bangkrut sekampung. Ya, tanggungan yang di Bali saja 2M, belum bahan baku dan sebagainya. Akhirnya kami dengan Pak Lurah pada saat itu kami bangkitkan dan tidak mudah. Konturnya Singosari kayak budayanya Singosari kayak budayanya Pasuruan. Banyak Pak Yai, banyak kelompok masyarakat, anak mudanya masih induk ke orang tuanya gitu ya. Tapi budaya agamisnya sangat tinggi. Apa yang terjadi pada saat itu? Duduk pertama kali, kalau ini mungkin rukun ya, itu simpul-simpulan Bapak Ibu. Waktu kami pertama kali datang itu simpul-simpulan, mau diundang datang, ya. Karena kebetulan saya dengan Pak Lurah pada saat itu. Nah, setelah saya 4 tahun di sana, ya saya cerita sedikit 4 tahun, barulah sadar. Artinya sekarang sudah bangkit, sudah mulai hidup lagi. Yang mau ya mau, yang enggak ya nggak apa-apa, kembali bertani, kembali jadi tukang, ya, atau buruh pabrik. Tapi yang mau bangkit sekarang sudah jalan. Termasuk imbasnya dari situ saya jadi punya usaha tentang perkayuan. Nah, karena tadi saya bilang dinas itu terbatas, maka saya harus men-challenge diri saya. Saya harus ngajarin teman-teman saya, yuk kita bertanding. Beberapa prestasi mulai kami raih. Dapat tiba 100 juta, dikasih alat, diajak jalan-jalan. Sampailah pada pameran pada saat itu adalah Inakraf Internasional dan kita masuk ke Trade Expo Internasional. Ya, jadi parameternya UKM itu kalau sudah pernah ikut TEI berarti dia sudah level tinggi, maksudnya sudah lulus ibaratnya gitu. Kalau sudah pernah masuk ke Trade Expo Internasional, karena di Trade Expo Internasional itu adalah programnya pemerintah yang mendatangkan semua pedagang, semua makelar, semua forwarder, semua produsen untuk berdagang. Berdagangnya tidak seperti layaknya kita di pasar. Ruangnya mungkin segini satu ruang ya, tapi kalau datang kita tidak merokok dengan barang, kita curung, kita sendiri enggak.
Yang mau beli sudah tahu, yang datang juga sudah tahu, sudah sama-sama tahu. Bukan karena kenal, enggak, tapi karena semuanya adalah basis digital. Kita hanya ngirim email, nanti di ruang yang dimunculkan. Ruang Timur Tengah dibutuhkan apa? Kopi, tiwul, tiwul. Pada saat itu yang kita nggak bisa penuhi itu kopi sama tiwul sama gatot. Ya, dia minta dalam jumlah tertentu, tidak bisa penuhi dikumpulkan se-Indonesia. Orang-orang provider itu nggak cukup. Karena manakala ditanya, mereka sudah punya angka bayar ini. Bisa nggak sebulan sekian? Bagi kita kalau pelaku usaha yang kendel itu biasanya ngomong bisa, mesti ngomong. Ya, itu bunuh diri kalau kita di TEI itu. Karena semuanya basis data. Nah, di ruang-ruang itu sudah ada ruang Timur Tengah, ruang Australia, ruang Eropa. Nah, kita ini produsennya yang berlari-lari untuk mencari kelas. Kita mau masuk di mana? Ya, contoh teman-teman Jember misalnya yang produksi dari sabut kelapa, sisanya sabut kelapa yang dibersihin buat sapu, seperti itu. Jadi kadang itu nyeleneh. Tapi memang 3 tahun terakhir, karena saya 3 tahun berturut-turut dikirim, 3 tahun berturut-turut itu kopi di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan kopi dunia. Nanti akan kita buka nanti ya data. Nanti